Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Oktavian, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Novdana Aji. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis saya mengenai topik yang sangat krusial bagi masa depan negara kita, yaitu analisis investasi pada sektor energi di Indonesia. Mengapa energi strategis? Kita mulai dari satu pertanyaan mendasar. Mengapa sektor energi ini sangat strategis? Jawabannya sederhana. Energi adalah urat nadi perekonomian kita, mulai dari industri, logistik, hingga rumah tangga. Semuanya bergantung pada energi. Saat ini, Indonesia sedang berada dalam fase transisi yang menantang. Kita masih membutuhkan energi fosil, namun di saat yang sama, kita berpacu dengan waktu untuk mempercepat transisi ke energi baru terbarukan. Demi mencapai target net zero emission di tahun 2060, transisi ini didorong oleh tiga hal. Relasi kita yang masih masif, kekayaan alam yang melimpah seperti panas bumi dan surya, serta tuntutan inovasi teknologi terkini. Faktor utama menarik investor. Lalu apa yang membuat investor asing maupun lokal mau menanamkan modalnya di sini? Setidaknya ada empat magnet utama. Yang pertama, pasar domestik kita sangat besar. Yang kedua, kekayaan sumber daya alam kita yang sangat melimpah. Yang ketiga, ada peluang besar di sektor teknologi seperti smart grid dan ekosistem baterai EV. Dan yang keempat, kebijakan hilirisasi mineral dan energi hijau kita menawarkan prospek keuntungan jangka panjang yang sangat menjanjikan. Kebijakan dan dukungan dari pemerintah. Tentu saja potensi besar tidak akan berarti tanpa dukungan regulasi. Pemerintah telah mengambil langkah proaktif melalui Perpres nomor 112 tahun 2022. Pemerintah mempercepat EBD dan mendorong pensiun dini PLTU batubara. Selain itu, ada insentif fiskal seperti tax holiday. Kemudian, perizinan melalui sistem OSS berbasis risiko, serta dukungan langsung dari SKK Migas untuk menjaga stabilitas produk migas kita. Jika kita melihat datanya, kebijakan-kebijakan tadi membuahkan hasil yang positif. Seperti yang terlihat pada grafik ini, tren realisasi investasi di sektor energi terus merangkak naik dari 25,9 miliar USD di tahun 2020 di era pandemi. Angka ini terus tumbuh secara konsisten hingga menembus 34,4 miliar USD pada tahun 2024. Ini adalah bukti nyata tingginya tingkat kepercayaan investor terhadap sektor energi Indonesia. Kepercayaan tersebut direpresentasikan oleh hadirnya rasa energi global di Indonesia. Di sektor migas, kita memiliki BP dan ExxonMobil yang menggarap blok-blok utama kita. Sementara untuk transisi ke energi hijau, perusahaan seperti Masdar dan SUWA Power turut mengambil peran strategis dalam membangun pembangkit energi terbarukan berskala besar di tanah air. Kehadiran investasi ini bukan sekedar angka di atas kertas, tapi memberikan multiplier effect yang nyata. Secara makro ada transfer teknologi, peningkatan kapasitas listrik, dan penambahan penerimaan negara. Secara mikro, investasi ini menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal. Proyek besar seperti kebutuhan logistik, transportasi, dan konsumsi yang meningkat, sehingga UMKM di sekitar wilayah proyek pun ikut merasakan untungnya. Namun, setiap peluang pasti diiringi tantangan. Peluang emas kita saat ini adalah masuk dalam rantai pasok global untuk electric vehicle, pemanfaatan sumber tua untuk penangkapan karbon, serta hilirisasi. Tetapi kita tidak boleh menutup mata pada tantangannya. Investor masih sering terhambat oleh masalah tumpang tindih lahan, birokrasi antara pusat dan daerah yang kadang tidak sinkron, serta minimnya infrastruktur logistik, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Sebagai kesimpulan,
Indonesia memiliki resep yang lengkap, sumber daya dan kebijakan untuk menjadi primadona investasi energi. Kuncinya saat ini adalah keseimbangan. Kita harus mempercepat EPT, namun tetap menjaga ketahanan migas kita dalam jangka pendek. Dengan peta jalan yang jelas dan penguatan siap kapasitas lokal, sektor energi akan menjadi pendorong utama Indonesia emas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Octavian dan rekan-rekan sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.